Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 28. Di awal video ini, melihat kemunculannya, saya merasa gugup pun langsung menyapanya. Saya merasa terhormat bisa bertemu dengan Anda secara pribadi. Sosok di depannya yang hanya menunjukkan matanya pun bertanya, "Bagaimana keadaan Ryusolwa sekarang?" Soe yang merasa tegang pun berkata, "Dia mungkin sedang tidur saat ini." Untuk menghindari kecurigaan, saya tak bisa keluar terlalu lama. Tolong beritahu apa yang Anda inginkan. Tanpa banyak kata, sosok itu pun meminta Soe untuk menyerahkan laporannya, yang membuat Soe segera memberikannya sembari menuturkan, "Karena saya terikat dengan Ryusolwa sebagai pelayannya, sulit bagi saya untuk keluar seperti ini. Tolong beritahu cara agar kita tetap berkomunikasi mulai sekarang." Mendengar perkataannya, sosok itu yang telah memegang laporannya pun berkata, "Aku berniat untuk menyusup ke dalam Heavenly Mechans mulai saat ini. Aku akan menghubungimu mulai saat itu." Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Soe terkejut. "Maaf, saya pikir alasan kenapa hanya saya yang menyusup itu karena peralasan berpikir jika ada lebih dari satu orang yang menyusup, itu akan menimbulkan kebingungan. Saya sangat cocok dalam misi ini karena sudah bekerja di tempat ini selama 10 tahun. Kenapa ada orang lain yang mendadak bergabung dalam misi ini? Mungkinkah aku akan dibuang? Padahal aku sudah bekerja keras." Namun, belum sempat Soe menyelesaikan kalimatnya, sosok di depannya yang merasa salah langkah tiba-tiba saja menghantam wajahnya. Namun, meski Soe yang tak menduganya sempat terhempas mundur, ia segera menyimbangkan tubuhnya, bahkan bisa menyerang balik yang mampu melukai wajah sosok di depannya. Akan tetapi, keterkejutannya malah semakin bertambah ketika melihat wajah sosok di depannya yang mana ternyata adalah Mujin. "Kau, Mong bajingan itu, kenapa kau ada di sini? Jadi, kaulah yang menyuruhku kemari. Bahasa yang tertulis pada surat itu mengandung kode rahasia di organisasiku. Bagaimana kau bisa tahu? Apa kau menginterpretasikannya?" Melihat responnya yang seperti itu, Mujin pun tersenyum berkata, "Ya, begitulah. Tapi itu bukan urusanmu. Lagi pula, kalian sudah menari di atas tanganku." Tentu saja, Mujin berkata seperti itu bukan tanpa alasan, karena ia tak bisa mengatakan alasan yang sebenarnya. Karena baginya sendiri yang telah membaca seluruh kode rahasia itu dari novel Unorthodox Faction Tyranny, menuliskannya kembali bukanlah masalah besar, meski ia sedikit kesulitan mengingatnya. Kemudian, Soe yang tak bisa tinggal diam pun setelah identitasnya terbongkar, bersiap dengan tekniknya sembari berkata, "Karena kau tahu siapa aku dan misi rahasiaku, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan menyiapkanmu sekarang juga." Mujin yang juga bersiap dengan tekniknya membalas, "Hah, sepertinya aku hanya Mong biasa di matamu. Akan kutunjukkan perbedaan kekuatan kita." Sembari melompat menerjangnya, Soe berteriak, "Tak mungkin aku akan kalah dari bajingan sepertimu." Mujin yang berniat untuk melihat seberapa baik skillnya pun bekerja tersenyum menantikan serangannya. Lalu, sepersen detik kemudian sebelum serangan Soe datang, Mujin pun teringat kembali dengan perkataan Mong Haeguan, yaitu, "Jika aku tak bertarung sekuat tenaga dengan orang yang akan menghabisiku, maka aku pasti akan tewas." Ingatan itu pun membuat Mujin kembali fokus, karena ini adalah pertarungan pertamanya. Dengan nyatan seperti itu, ketika serangan Soe datang padanya, Mujin pun segera menahannya dengan tangan kanannya. Lalu, di saat Soe tak bisa berkutik karena tak menduganya, Mujin langsung mencengkeram kerahnya dan membantingnya dengan keras dengan teknik judo shoulder throw. Soe sendiri yang kini kesakitan dengan bantingannya berpikir, bagaimana mungkin dia bisa menangkapku? Aku tak pernah melihat martial arts seperti itu. Apa ada martial arts seperti itu di kuil Shaolin?" Meskipun hal itu membuat Soe kebingungan, ia segera tersadar jika Mujin tengah melayangkan serangannya. Hingga seketika itu juga, ia pun berguling menjauh untuk menghindari serangannya.
Kemudian, di saat Sohei bersiap menyerang balik dengan trik licik melemparkan tanah, Mujin yang kembali mengingat Mong Hye-gon yang pernah melakukan hal yang sama segera mengambil tindakan, di mana ia menggunakan tudung milik Sohei yang tadi terjatuh untuk memblokir tanah lemparannya. Tentu saja, apa yang Mujin lakukan hendak membuat Sohei yang terkejut berpikir, apa? Dia menggunakan penutup kepala yang kurobek untuk memblokirnya. Sejak kapan dia mendapatkannya? Bahkan bisa menggunakannya seperti itu. Tapi ada celah. Dengan pikiran seperti itu, bersamaan dengan Mujin yang menyingkirkan tudungnya untuk melihat posisi Sohei, Sohei sendiri yang melihat celah blind spot dari Mujin telah melompat ke arahnya sembari berkata, "Mari kita mulai dari perutmu." Namun, meski awalnya Sohei merasa senang karena serangannya berhasil menggapai perut Mujin, tiba-tiba saja Sohei dikejutkan ketika merasakan rasa sakit dari kuku dan tangannya yang patah. Hingga seketika itu juga ia melompat mundur dengan teriakan kesakitannya. Tanganku, bajingan, apa yang kau lakukan?" Alih-alih menjawabnya dengan kalimat saja, Mujin yang bisa menahan serangannya berkat teknik Iron Guard pun segera menerjang kepalanya sembari berkata, "Sekarang saatnya kau tidur. Dasar mata-mata jalang." Beberapa saat kemudian, Sohei yang terbangun dari pingsannya pun dikejutkan dengan apa yang didengarnya, di mana seorang pelayan dari Heavenly Merchant berteriak, "Apa kau ingin kami percaya ucapanmu? Tuan, saya yakin Wang Mujin pasti salah. Dia sudah bekerja di bawah kita selama 10 tahun. Tak mungkin dia mata-mata orang evil." Tentu saja, masih pemimpin Heavenly Merchant Liu Jiguang telah minta pelayannya untuk tenang. Mong Beobang yang tak bisa mendengar perkataan si pelayan itu pun membalas, "Apa maksudmu Mujin berkata bohong? Apa kau meragukan murid Solin saat ini?" Melihat situasinya yang seperti itu, Sohei yang terkejut bukan main pun sampai kelepasan membuat suara. Hingga semua orang di sana pun menatap ke arahnya dengan tajam. Lalu, di saat perhatian mereka semua tertuju pada Sohei, Mujin yang telah menunggunya bangun pun tersenyum berkata, "Oh, akhirnya kau bangun. Aku akan menjelaskan semuanya sekarang. Setelah menyelesaikan tugasku di klinik kemarin malam, aku kembali untuk beristirahat. Kemudian, aku melihat dia berjalan sendirian keluar. Dia pelayan Nona Seolwa. Tapi Nona tidak bersama dengannya. Dan waktu itu sudah tengah malam. Jadi aku curiga ada yang aneh. Dan memutuskan untuk mengikutinya. Dan akhirnya menyaksikan hal yang menakjubkan. Pria yang berpakaian serba hitam muncul di bangunan kosong. Mereka membicarakan tentang bisnis klinik dan membicarakan tugasnya sebagai mata-mata. Setelah mengetahui itu, aku mau nunggu dia sendirian untuk menyergapnya. Tapi dia sungguh martial artis yang mahir. Apakah yang melihatnya? Jika dia pelayan biasa, apa mungkin dia bisa membuat luka separah ini? Jika aku tak mempelajari aliran gua, aku mungkin yang akan pingsan dan mati. Aku juga punya bukti yang lain. Ini adalah surat yang dia berikan pada pria berpakaian hitam. Setelah melihat tulisan tangannya, kalian pasti akan yakin bahwa aku berkata jujur. Saya serahkan ini pada penilaian bijak Anda. Silakan memutuskan. Apakah dia sungguh orang yang bisa menggunakan serangan seganas itu? Tentu saja, apa yang dikatakan Mujin membuat Sohei semakin marah. Akan tetapi, ia sama sekali tak bisa melakukan apapun. Karena Mujin dengan tenang menjelaskan situasi dan menyerahkan bukti-buktinya. Lalu, saat semua orang kebingungan, segera mereka menyadari bahwa perkataan Mujin itu benar. Di mana kepala administrasi yang telah memastikan jika tulisan di kertasnya memang benar tulisan Sohei, sama seperti ukuran tangan yang memberikan luka pada perut Mujin. Selain itu, Sohei sendiri hanya berteriak bahwa dia hanya melakukan kesalahan tanpa memberikan alasan yang jelas, yang tentu saja membuat semua orang langsung percaya pada Mujin. Semua hal itu pun membuat pemimpin Heavenly Merchant Liu Jiguang yang menahan emosinya berkata, "Aku tahu permintaan ini di luar batas. Tapi, apa kalian bisa menyerahkan pelayan ini pada kami? Karena ini sudah urusan Guild Heavenly Merchant. Kami akan mengurusnya secara pribadi." Meski perkataannya membuat Sohei terkejut, Mujin yang bisa memahami tindakannya pun membalas, "Tentu, saya juga minta maaf apabila telah melewati batas.
Ryu Jiguang pun menatapnya menimpali. "Terima kasih, aku pasti akan memberimu hadiah atas kejadian ini." Lalu bersamaan dengan Sohei yang masih berusaha menyangkalnya, Mujin yang merasa lega pun berpikir, aku berhasil menangkap mata-mata. Dengan ini, Heavenly Merchant akan jadi lebih baik, bukan? Kemudian, di saat Ryu Jiguang memerintahkan untuk memenjarakan Sohei, teriakan Sohei yang diseret pun terdengar di seluruh rumah. Akan tetapi, teriakannya itu tak mengubah apapun, di mana mereka semua hanya terdiam memandangnya. Bahkan, Nona Shelwa sendiri menutup mulutnya dengan ketakutan. Beberapa saat kemudian, di bangunan akomodasi Shaolin di wilayah Guild Heavenly Merchant, Mujin yang berniat untuk beristirahat karena semuanya berjalan lancar, malah dikejutkan ketika melihat Beobgang yang muncul menghalangi jalannya. "Mujin, mari kita bicara. Aku punya banyak hal yang ingin dibicarakan. Kenapa kau bergerak sendiri tanpa berdiskusi dengan salah satu dari kami?" Mujin yang kebingungan bagaimana harus meresponnya pun hanya tertawa canggung sembari berpikir. "Bong Beobgang, benar, dia ada di sini. Tak mungkin aku mengatakan padanya bahwa akulah pria yang berpakaian hitam itu dan menjebak Hong Sohei untuk mendapatkan bukti, kan? Dengan ini, semuanya telah terselesaikan, atau setidaknya itulah yang seharusnya terjadi." Sementara itu, saat kebanyakan orang telah terlelap dalam tidurnya, di penjara Heavenly Merchant, tempat di mana Sohei dikurung, tampak seorang pria misterius yang masuk ke penjaranya, di mana tanpa berkeraguan sama sekali, pria misterius itu melepaskan tali di mulut Sohei sembari berkata, "Aku mengizinkanmu bicara. Sekarang bicaralah." Sohei yang mengenali siapa yang ada di depannya pun membalas, "Tuan, saya sungguh tak melakukannya. Itulah Mujin. Demon Nikmong itu menipu kita semua. Demon itu adalah pria berpakaian hitam yang meminta untuk bertemu denganku." Pria misterius itu pun menimpali, "Kalau begitu, aku akan menanyakan hal lain. Kenapa kau memberikan surat itu pada Mong Mujin yang meminta bertemu denganmu? Apa dia masih mengira bahwa aku masih anggota Guild Heavenly Merchant? Katakan, apa 3 aturan seorang mata-mata?" Mendengar perkataannya, alih-alih langsung menjawabnya, Sohei yang baru menyadari kejanggalannya pun berpikir, Mong Silan itu juga tidak menyebutkannya. Jadi, bagaimana bisa dia mengetahuinya? Meskipun hal itu masih mengganggu pikirannya, Sohei yang masih mengingat aturan seorang mata-mata pun menuturkan, Pertama, hanya ikut informasi dan aturan yang diberikan. Kedua, bunuh tanpa ragu saat ini tes terbongkar. Ketiga, kita ada di mana-mana. Pria misterius itu pun menegaskan, "Bagus, kau masih mengingat itu semua. Jadi, kenapa kau tidak bunuh sekarang?" Tentu saja, apa yang dikatakannya hendak membuat Sohei terkejut. Akan tetapi, belum sempat ia mengatakan apapun, pria misterius itu telah menghabisinya tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Kita beralih kembali pada Mujin, di mana ia hanya bisa minta maaf atas tindakannya. "Aku minta maaf, itu sangat mendesak, jadi aku pergi sendiri untuk menyelesaikannya." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Beobgang yang mengkhawatirkannya pun memegang pundaknya menuturkan, "Dengar, Mujin, ini bukan berarti aku memarahimu. Kau beruntung bisa selamat kali ini, tapi dunia itu lebih luas dari yang kau bayangkan. Ada banyak orang yang hebat di luar nalar. Apa yang akan terjadi padamu jika wanita itu dan pria berjubah hitam sangat hebat? Jika itu terjadi, kau bahkan tak akan bisa melarikan diri. Aku harap kau bisa mempercayai seniormu ini lain kali." Pada saat itu, meski awalnya Mujin masih ingin menyanggahnya, ia segera menghentikan pikirannya ketika melihat si Beobgang di depannya. Karena meski Beobgang selalu taat peraturan, tetapi dia sangat peduli padanya, sama seperti apa yang kakek neneknya lakukan. Keesokan paginya, Ryu Jiguang yang berniat untuk menginterogasi Sohei malah dikejutkan ketika mendengar laporan jika Sohei telah mati. Hingga seketika itu juga, Ryu Jiguang memanggil Mujin untuk datang ke kantor miliknya. Kini, setelah Mujin tiba di kantornya, Ryu Jiguang yang tak ingin berbasa-basi pun menuturkan, "Mong Mujin, pagi ini, ku dengar dia tiba-tiba mati saat aku ingin menginterogasinya. Sepertinya, di dalam Heavenly Merchant, ada orang yang menolong atau mengawasinya. Bahkan setelah mengertikan surat yang kau berikan,
Tak ada hal lain selain detail apa yang telah ia lakukan. Tapi kami yakin dia berpura-pura menjadi pelayan Yahwa untuk membacakan informasi tentang Shaolin dan Heavenly Merchant kami. Mendengar hal itu, Mujin yang merasa aneh bertanya, "Tapi kenapa Anda menceritakan ini pada saya? Bukankah Anda bilang bahwa masalah ini akan diurus secara pribadi oleh Heavenly Merchant? Apa ada hal yang berkaitan dengan saya? Maksudnya, apa saya melewatkan sesuatu?" Videonya pun diakhiri dengan melihat sikapnya yang seperti itu yang langsung menyadari adanya kejanggalan. Ruji Guang yang tak menduganya pun terdiam berpikir, Bong Mujin memang luar biasa. Tidak hanya memberikan solusi baru untuk menjalankan bisnis klinik, dia juga menemukan gerakan mencurigakan dalam Heavenly Merchant dan membereskan mata-mata itu. Jika dia, aku mungkin bisa percayainya.